Shalom, berjumpa lagi dalam Daily Devotion. Mari, kekasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Allah, saya mengajak kekasih Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur padamu Tuhan, saat ini Engkau memberikan kesempatan kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami butuh akan Engkau dalam setiap jalan hidup kami. Urapi kami hamba-Mu Tuhan, agar apa yang kami sampaikan ya Tuhan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri tema kebahagiaan yang tidak terukur. Semua orang kekasih Tuhan pernah mengalami duka, pernah mengalami kesusahan, pernah mengalami kesulitan, pernah juga mengalami kesedihan di dalam menghadapi masalah, dan sebaliknya juga semua orang pernah juga mengalami kebahagiaan, sukacita oleh karena masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku, maka akan memperoleh kelegaan. Seperti kisah yang ada di Alkitab, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dengan perikop lahirnya Samuel, saya akan bacakan. Ayat 1, ada seorang laki-laki dari Ramathaim Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoraham bin Elihu bin Tohu bin Shub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Kekasih dalam Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 3, kalau boleh saya katakan, Hana ini adalah wanita yang kuat. Hana adalah seorang pendoa. Dan Hana, saudaraku, orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan arti dari nama Hana adalah menyenangkan. Dalam ayat ini saudaraku, firman Tuhan katakan, Hana memiliki suami adalah Elkana, tetapi yang menjadi permasalahannya dalam pernikahan antara Hana dan Elkana, Hana tidak memiliki keturunan dari pernikahannya dengan Elkana. Hana tidak bisa melahirkan, Hana mandul. Dalam adat orang Yahudi, seorang wanita yang mandul, yang tidak bisa melahirkan keturunan dari hasil pernikahannya, itu merupakan aib dari keluarga. Maka Hana mengalami tekanan sosial dalam hidupnya. Dia mengalami kesedihan karena tidak memiliki keturunan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Hana ini? Kalau saya perhatikan dalam ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Keluarga Hana dan termasuk Hana secara pribadi
Hana dari tahun ke tahun itu pergi ke kota untuk memberikan persembahan dan untuk menyembah kepada Tuhan di Silo. Berarti saudaraku, saya katakan bahwa kehidupan Hana itu tidak mudah menyerah. Meskipun Hana sedih hatinya, firman Tuhan katakan, dia mandul, tidak bisa memberikan keturunan kepada Elkana. Tapi Hana tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Hana menghadapi masalah dalam hidup rumah tangganya. Saya katakan masalah Hana bukan masalah yang ringan. Dan bukan hal yang mudah bisa diterima oleh seorang wanita atau perempuan. Tetapi saudaraku, saya memperhatikan ayat yang ketiga di sini. Hana tidak berputus asa. Hana tetap melakukan penyembahan, tetap menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak pantang untuk menyerah dengan keadaan. Hana berani menerobos dalam permasalahan hidupnya itu. Tahun ke tahun berarti tidak ada jedahnya. Tidak ada berhentinya. Setiap tahun dia memberikan persembahan. Dia memberikan korban kepada Tuhan. Walaupun Hana masih dalam keadaan yang sedih oleh karena tidak memiliki keturunan. Apakah kita bisa seperti Hana? Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, baik dalam perekonomian, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apakah kita masih bisa mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan konsisten, ya, tanpa henti-henti kita mencari Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, itulah mentalitas Hana yang membuat Hana tidak mudah menyerah. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, jangan menyerah ketika kita menghadapi masalah yang menekan jiwa kita, yang secara manusia mungkin tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mau mencari dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, kekasih dalam Tuhan, ketika Hana ada di dalam masalah rumah tangganya, Hana tidak pernah melupakan Tuhan. Baik dalam kondisi tidak ada masalah maupun ada masalah. Hana tidak lupa dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 di situ sampai ayat 15. Kalau saya memperhatikan bahwa Hana mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui doa dan persekutuannya kepada Tuhan. Bahkan kekasih Tuhan di sini dikatakan bahwa Hana semakin sungguh-sungguh. Hana fokus, Hana konsentrasi, dia mencurahkan isi hatinya. Ketika dia berdoa tidak main-main. Ketika dia bersekutu dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh. Karena apa saudaraku? Kualitas doa kita itu menentukan jawaban dan menentukan berkatnya Allah dalam hidup kita. Itu yang menjadi kekuatan dalam hidup Hana. Bahkan Hana tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh masalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Hana tidak membiarkan diri dikuasai oleh masalah. Bahkan dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kekasih Tuhan, nasar yang disampaikan oleh Hana kepada Tuhan bukan merupakan nasar yang main-main. Saya katakan nasar ini berat untuk dipertanggungjawabkan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu ada hubungannya dengan keturunan. Tetapi Hana berani menyampaikan nasarnya kepada Tuhan. Karena Hana percaya Tuhan pasti memberikan. Dia katakan kalau Tuhan mendengar penderitaannya, dia akan menyerahkan anaknya seumur hidupnya. Saudaraku, orang tua mana yang tidak sedih atau mau menyerahkan anaknya kepada orang lain? Mungkin saat itu dengan tetesan air mata dalam hidup Hana. Tapi perlu kita melihat, karena itu nasar doa Hana. Dan Hana memiliki kerinduan untuk punya keturunan. Jadi tujuan dari Hana mendapatkan keturunan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita berdoa kalau didasari untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Maka Hana berani bernasar. Hidupnya dekat sama Tuhan, hidupnya mengandalkan Tuhan. Dengan nasarnya Hana tetap komitmen. Disinilah kita bisa melihat komitmen Hana dalam menyerahkan haknya. Kekasih dalam Tuhan, saya berkata doa dapat mengubah hidup kita. Hana setelah berdoa, dia menyampaikan isi hatinya, dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia memperoleh kelegaan dan wajah Hana tidak menjadi muram lagi setelah dia berdoa. Yang terakhir adalah Hana berani meminta kepada Tuhan anak, dan Hana pun juga berani memberikan kepada Tuhan. Jadi Hana berani minta kepada Tuhan, Hana juga berani memberi kepada Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan 1 tahun kemudian Hana mengandung dan memiliki anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Yang artinya aku telah meminta daripada Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, apakah Hana tetap komitmen? Hana komitmen. Ya, dia berani minta, dia juga berani memberi. Nasar itu digenapi. Ya, pada akhirnya Hana serahkanlah Samuel kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya katakan tujuan Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan sampai saat ini nama Samuel terkenal dan dikenang oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah
Hana menyerahkan anaknya? Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 21, ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudaraku, itulah berkat dari kesungguhan hati Hana. Dia mendapatkan keturunan lagi, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kebahagiaan yang diterima oleh Hana. Karena Hana memiliki pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ketika Hana menghadapi masalah. Yang pertama tadi saya katakan, Hana tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah. Yang kedua, Hana tidak melupakan Tuhan ketika dia menghadapi masalah atau tidak ada masalah. Yang ketiga, Hana berani meminta kepada Tuhan dan Hana juga berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah prinsip daripada Hana ini kita bisa teladani dalam hidup kita. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Engkau yang akan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan melalui perenungan pada saat ini. Kami percaya hidup jemaat-Mu diberkati oleh Engkau, diberikan kekuatan dan kemampuan agar dia tetap Tuhan ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa dalam Daily Devotion berikutnya.